Shalom Mama Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan hari ini. Harapan saya, Oma Opa, Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik. Walaupun secara fisik mungkin ada di antara kita yang sakit, tapi hati kita harus selalu sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang harus kita syukuri. Khususnya buat warga GKI Muara Karang, pada tanggal 31 Oktober yang lalu, kita baru memasuki usia 41 tahun GKI Muara Karang. Kita harus bersyukur untuk itu. Tema kita hari ini adalah mengatasi keadaan hidup sehari-hari. Tentu setiap kita berbeda cara kita untuk mengatasi apa yang kita lakukan setiap hari. Tapi yang pasti, satu hal adalah kita harus tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus. Karena itu, mari kita awali persekutuan kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyikan bersama-sama. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk mengikuti persekutuan hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari hari-hari yang lalu sampai pada saat ini. Kami selalu ada di dalam perlindungan cinta kasih-Mu. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan disapa oleh firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Yael Lamurahan. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Yael supaya setiap apa yang dikatakan hari ini kepada kami boleh mengerti, kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Persiapkan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan,
supaya kami dapat mengikuti persekutuan hari ini dengan penuh sukacita dan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka ruang hati kita dan pikiran kita, supaya firman yang kita dengarkan hari ini memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup sehari-hari kita. Kita akan menaikkan pujian sebagai persiapannya. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Kita nyanyikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Oma Opa dalam keadaan yang sehat dan terutama tidak kehilangan pengharapan kepada Allah kita yang bisa mengubah kondisi dan situasi, namun juga bisa mengubah hati dan pikiran kita, agar kita senantiasa hidup di dalam syukur dan sukacita. Sebentar lagi kita akan memulai persekutuan kita hari ini. Mari bersama-sama kita memulainya dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini di awal bulan November kembali kami bisa bersekutu. Tuhan yang memimpin kehidupan kami hampir 1 tahun di tengah pandemi di tahun 2021. Dan pandemi ini memang belum selesai. Ajar kami untuk menerima dan hidup di dalam kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kami kontrol dalam hidup. Tapi kehidupan kami ada dalam tangan-Mu, sehingga walaupun kami masih merasakan pandemi yang sudah dimulai dari tahun 2020 sampai saat ini, kami tidak kekurangan sesuatu apapun karena Engkau menjadi milik kami dan kami adalah milik-Mu. Tuhan, tolong kami agar di masa-masa yang sulit ini kami tidak kehilangan pengharapan. Lebih dari itu, kami memberitakan pengharapan yang dari Tuhan kepada anggota keluarga kami, kepada anak dan cucu kami. Tuhan, tolonglah kami. Dalam keterbatasan kami memohon Engkau hadir dalam seluruh kehidupan kami, menopang kami dan senantiasa menguatkan kami. Dan hari ini kami mau bersekutu bersama. Tuhan, pimpin kami agar apa yang akan kami pelajari hari ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia atau menjadi pengetahuan belaka. Kami mau melakukannya, kami mau menuturkannya, kami mau menghayatinya dan terus menjadikan
firman Tuhan sebagai pedoman di dalam setiap pengambilan keputusan kami, di dalam setiap aktivitas kami hari demi hari ketika kami menghadapi kehidupan. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang lembut itu mengingatkan dan menguatkan kami, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan dan tidak kehilangan sukacita dalam menghadapi hidup bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 6 ayat 1-8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Halo, selamat pagi Om Opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tema kita apa ya? Hari ini tema kita menghadapi hidup sehari-hari. Ini tema yang sangat kita butuhkan loh. Kenapa? Karena tema ini berarti berguna bagi kita setiap hari. Bagaimana supaya kita mengalami kehidupan yang berkemenangan setiap hari. Supaya kita bisa menikmati hidup setiap hari. Bagaimana supaya kita bisa melihat pembelajaran-pembelajaran yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita setiap hari. Dan supaya kita bisa mengalami pertumbuhan juga setiap hari. Rambut kita aja tiap hari nambah loh, walaupun gak kelihatan ya nambahnya berapa senti. Tapi setiap hari tubuh kita, rambut kita, kuku kita, sel kulit kita mengalami pertumbuhan. Ada yang rontok, tapi juga ada yang tumbuh. Termasuk mungkin nambah ubannya ya Om Opa. Nah, tapi itulah hidup. Jadi tema ini sangat-sangat baik sekali bagi setiap kita, termasuk bagi saya yang juga masih hidup dan masih harus berhadapan dengan yang namanya hidup. Nah, sebelum kita mendalami pembacaan firman Tuhan kita juga hari ini dan merenungkannya berdasarkan tema kita, saya mau tanya sama Om Opa. Kalau Om Opa disuruh memilih makanan asin atau makanan manis, lebih suka yang mana? Kalau saya tuh suka banget sama makanan yang asin dan gurih. Siapa yang sama dengan saya? Makanan asin dan gurih tuh kayak enak banget, apalagi kalau lagi stres. Kalau lagi stres, lagi banyak kerjaan, duduk di depan komputer sambil apa? Sambil ngemil. Ngemil yang asin dan gurih. Waduh, itu nikmat banget gitu ya. Nah, kalau Oma Opa disuruh milih makanannya yang digoreng atau makanan berkuah, pilih mana? Kalau saya kembali gorengan. Emang gak sehat Oma Opa gitu ya, tapi itu yang saya suka. Nah, tapi
Tapi nggak mungkin kan setiap hari dari pagi sampai malam saya memilih gorengan. Atau dari pagi sampai malam saya memilih makanan asin dan gurih saja dan nggak mau makan makanan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa sakit. Suami saya juga sama. Suami saya itu sukanya makanan yang manis. Coba tiap hari dari pagi sampai malam dia makan makanan yang manis. Gula darah bisa tinggi banget, Opa. Benar ya? Apalagi dia bukan hanya sekedar suka manis, tapi dia suka manis gurih. Seperti martabak manis, martabak coklat. Coba kalau dia makan sarapan martabak manis, makan siang martabak manis, makan malam martabak manis selama 7 hari, selama 1 bulan, yang ada sebentar lagi itu kolesterol semuanya udah gak ada yang benar. Kita nggak mungkin memakan makanan favorit kita setiap hari seperti itu. Di dalam hidup kita juga punya rasa-rasa favorit. Kita biasanya mencari atau mengharapkan rasa-rasa favorit yang kita inginkan. Manis anggap saja, atau tadi gurih dan asin. Mungkin kita mengidentikan rasa yang manis ini dengan kegembiraan, dengan sukacita. Kalau dari kecil tuh misalnya dapat hadiah, atau naik kelas, atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, masuk universitas atau sekolah yang kita harapkan, dapat pacar, dapat pekerjaan pertama dan gaji pertama, menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Rentetan peristiwa manis. Tapi hidup kan tidak selalu ya memberikan kepada kita yang manis-manis itu. Ada kalanya hidup memberikan kepada kita hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita menangis, yang kita pikir bahwa itu bukan rasa yang manis, bukan favorit saya. Saya nggak suka kalau hidup memberikan kepada saya hal-hal yang menyebalkan, yang mengecewakan, termasuk juga yang memberikan tantangan yang saya rasa saya tidak mampu untuk melakukan dan menghadapinya. Itulah rasa pahit, rasa kecut, rasa masam yang mungkin kita tidak suka, termasuk rasa pedas. Kalau oma opa nggak suka pedas, itu sekali makan pasti langsung gitu ya. Ini pedas amat sih, mana air? Karena kita memang tidak suka. Nah, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa sekalian, di dalam hidup kita tidak bisa mengharapkan hanya rasa manis atau rasa asin gurih yang menjadi favorit kita. Kita perlu dilengkapi oleh rasa-rasa yang lain. Supaya apa? Justru supaya hidup itu makin bermakna, makin nikmat, dan makin berharga. Misalnya gini, buat oma-oma yang suka bikin kue, kuenya mungkin kue manis gitu ya, seperti kalau saya bikin martabak buat suami saya. Tapi saya selalu memberikan jumputan garam sedikit, walaupun kuenya itu adonannya lebih banyak gula. Tapi saya biasanya kasih garam sedikit dan rasanya akan sangat berbeda kalau saya nggak kasih garam dengan saya kasih garam walaupun mungkin seujung jari. Oma opa pasti punya pengalaman juga demikian kalau yang suka masak. Begitu juga kalau kita bikin sup. Kita bikin sup asin gitu ya, asin dan gurih. Biasanya kita akan berikan sejumput gula supaya membuat masakan itu lebih nikmat lagi, lebih gurih lagi. Begitu juga dengan hidup. Kita nggak bisa meminta sama Tuhan, Tuhan mau manis terus. Ada kalanya Tuhan beri sejumput garam, ada kalanya mungkin Tuhan berikan sejumput perasan lemon, enggak sejumput ya, tapi mungkin sesendok perasan lemon. Memang ada rasa kejutnya di dalam, tapi membuat keseluruhan hidup menjadi lebih baik. Karenanya sekarang kita mengenal berbagai macam masakan yang tidak hanya rasanya manis, tidak hanya rasanya asin, tapi bisa mengcombine berbagai macam rasa. Salah satu masakan yang saya suka
adalah gurame asam manis. Di dalamnya ada rasa apa aja? Ada rasa asam, ada rasa manis, ada rasa asin juga di dalamnya. Dan tentunya ada rasa gurih dan rasanya nikmat sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa, hidup akan selalu memperhadapkan kita dengan berbagai macam rasa. Dan kita tidak bisa menghindari rasa-rasa yang hadir dalam hidup yang Tuhan izinkan. Karenanya, yang bisa kita lakukan adalah kita memilih apa respon kita terhadap hidup yang Tuhan izinkan. Ada dua macam respon yang bisa kita lakukan dalam hidup. Tapi mana yang lebih baik? Yang pertama adalah kita bersikap responsif. Yang kedua adalah kita bersikap reaktif. Apa nih ya bedanya ya responsif dan reaktif? Responsif adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa bersikap proaktif, bersikap kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kondisi, serta belajar melihat peluang. Itu yang disebut sebagai responsif. Dari karakter-karakter itu kita bisa melihat hidup dengan lebih indah. Kalau kita memiliki karakter atau respon yang melihat peluang dalam masalah, itu kita bisa membuat sebuah hal yang lebih baik di masa depan. Misalnya ada masalah dalam hidup kita. Apa yang bisa saya pelajari ya dari masalah ini? Lalu kemudian saya menemukan sesuatu, misalnya. Bahkan itu bisa digunakan di masa depan. Contohnya, ada seorang sahabat, teman saya, yang karena kondisi nilai yang sudah berbeda antara dia dengan perusahaan di mana dia bekerja, dia memutuskan untuk keluar. Dia melihat itu sebagai masalah tentunya. Karena dia nggak ada penghasilan. Sedangkan di usia kami gitu ya, walaupun waktu itu dia masih usianya 20-an akhir. Ya lagi getol-getolnya cari duit kan ya, lagi getol-getolnya nabung untuk nikah, untuk anak, untuk masa depan, untuk asuransi dan lain sebagainya. Tapi dia harus memilih mundur dari pekerjaan. Apakah di situ ada masalah? Ya. Tapi dia merespon masalah itu dengan sikap yang benar, yaitu mencari peluang. Di situ dia melihat bahwa oke, saya nggak bisa nih kalau diajakin ngebohong terus. Saya harus mencari kondisi di mana saya bisa mempertahankan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran saya. Tapi kan nggak semudah itu. Di situ dia menemukan peluang bisnis yang akhirnya dia jalankan sendiri, dan bisnis itu berkembang secara luar biasa. Omsetnya dalam 1 bulan 100 juta. 1 bulan 100 juta hanya karena dia nggak mau bekerja dengan orang lain. Dia menemukan peluang untuk mengembangkan dirinya sekaligus menjaga nilai-nilai kebenaran di dalam hidupnya. Itu yang disebut sebagai responsif. Karena di dalam responsif itu ada kondisi yang aktif. Kita mau berusaha, kita mau terus belajar. Ada sikap kritis, nggak menghalalkan segala cara, nggak menerima segala cara demi dapat cuan. Nggak. Suportif, kita peka terhadap orang lain, tapi juga kita peka terhadap kebutuhan diri. Kita peka juga terhadap suara Tuhan. Tuhan mau kita bagaimana? Apakah betul Tuhan mau kita menjalankan hidup yang tidak penuh dengan damai sejahtera? Karena kita dituntut untuk melakukan hal yang salah di dalam pekerjaan kita. Orang-orang yang merespon secara baik, dia akan selalu menemukan peluang. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap orang-orang benar. Dia akan selalu menolong orang-orang benar dan bahkan membuka pintu-pintu yang jauh lebih baik bagi orang-orang benar.
Sedangkan reaktif itu seperti apa? Reaktif adalah kecenderungan cepat tanggap, tanpa berpikir, cepat bereaksi terhadap sesuatu yang muncul tanpa melihat segala sesuatu itu lebih utuh. Dalam bahasa sederhananya, gampang ngejudge. Bahasanya nggak sederhana jadinya. Gampang menghakimi. Nah, Oma Opa, ketika kita gampang menghakimi, menilai situasi dan kondisi menurut pemahaman kita saja, termasuk berdasarkan hati kita, moodnya lagi gimana gitu ya, perasaan kita hari ini lagi nggak mood dari pagi, ada hal yang buruk, wah udah tambah nggak mood lagi ya. Inilah hal yang berbahaya, karena itu menyebabkan kita dengan mudah kehilangan sukacita dan damai sejahtera kita hanya karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita pahami dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Dalam hidupnya, Nuh diperhadapkan dengan ragam bentuk kejahatan. Kalau kita lihat ayat kelima, di situ dikatakan karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk membuahkan kejahatan. Tentunya kejahatan akan menimbulkan begitu banyak hal yang pahit, bukan, dalam hidup. Di ayat 11 dikatakan bahwa akhirnya bumi itu rusak benar dan penuh dengan kekerasan. Rusak banget gitu ya, dikatakan di ayat 11. Rusak banget bumi itu. Di sini kita belajar dari Nuh. Nuh memilih bersikap responsif, bukan reaktif. Bila aja Nuh memilih untuk bersikap reaktif, dia bisa loh ikut-ikutan jadi rusak. Apalagi ketika orang-orang di sekelilingnya menganggap dia gila. Ini orang gila, dia bikin perahu di atas gunung, ini orang kesurupan, ini nggak bener dia gitu kan. Dan semua orang ngeledek dia, semua orang mengatakan hal yang buruk tentang dia, semua orang membuat dia terpuruk sebetulnya. Nuh mendapatkan kekerasan demi kekerasan sebetulnya dalam menjalani harinya. Karena pasti dia berjumpa dengan banyak orang. Nggak mungkin nggak ada orang yang memperhatikan ada orang membangun perahu yang begitu besar di atas bukit. Bahkan mungkin Nuh jadi tontonan. Kalau di zaman sekarang tuh ya, orang kecelakaan di pinggir jalan aja, orang tuh pada pelan buat ngeliat gitu ya, itu ada apa, itu korbannya ada enggak, dan lain sebagainya ya. Itu kan terjadi. Dan Nuh pada saat itu juga mungkin seperti itu. Nuh jadi tontonan, ada orang gila tuh di atas gunung, ngapain ya dia. Bayangkan perasaan Nuh. Tapi Nuh memilih untuk tetap bersikap responsif, bukan reaktif. Nuh memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kok bisa? Kok bisa? Ini yang bisa kita pelajari dari Nuh. Yang pertama adalah sebagai manusia yang sebetulnya kita butuh orang lain, kita butuh orang lain. Nuh tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh pilihan dan keputusan orang lain. Nuh tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh perkataan dan pilihan orang lain. Kita ini hidup di dalam kultur yang mengutamakan perasaan dan pendapat orang lain. Nggak enak udahlah ikut aja daripada nanti dipersulit, dan lain-lain. Dengan mudah kita ikut apa kata orang lebih dari apa kata kita, apalagi apa kata Tuhan. Nuh bisa saja menjadi sama dengan orang lain di sekelilingnya, komunitasnya. Namun Nuh memilih untuk tidak menjadi sama. Apa yang dilakukan Nuh dengan membangun kapal raksasa, itu pastikan mengundang ejekan, cibiran, perhatian yang begitu besar. Dengan mudah Nuh bisa digoncang, digoyang oleh omongan-omongan orang. Kalau kita sebut sekarang omongan netizen, pedes bener. Tapi Nuh gak goyah. Nuh tidak membiarkan dirinya
dipengaruhi. Keteguhan hatinya, kekritisannya dalam melihat lingkungan yang semakin hari semakin mengalami penurunan kualitas hidup justru mendorongnya untuk memilih secara berbeda. Lu tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kalau di dalam perjanjian baru, hendaklah kamu senantiasa diperbaharui di dalam pikiranmu sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Setiap hari kita selalu diperjumpakan dengan ragam keputusan yang membuat kita memilih. Bagaimana kita memilih? Itu tantangannya. Ketika banyak manusia kehilangan kekritisannya, Nuh tidak kehilangan kekritisannya. Dia menilai, dia menimbang, dia memutuskan yang terbaik bagi dirinya. Dan sama sekali tidak dipengaruhi apa kata orang. Namun bukan berarti di sini keras kepala atau nggak fleksibel atau kaku. Sebaliknya Nuh menjaga apa yang disebut sebagai integritas sebagai hamba Allah. Karena tindakan responsif, yang kedua yang dipilih oleh Nuh adalah dia tetap pegang standarnya Allah yang dipertahankan sedemikian rupa yang dia dapatkan dari Tuhan sendiri. Pengambilan keputusan Nuh bukan sekedar didasarkan oleh pemahaman berani berbeda. Aku mau berani berbeda. Berani doang belum tentu baik gitu ya. Orang yang berani, aku berani mati. Ya, teroris juga berani mati gitu ya. Yang anak-anak muda yang suka tawuran berani mati demi membela nama baik komunitas atau sahabat yang pernah diperlakukan buruk. Berani beda tidak selalu positif. Tapi Nuh memilih untuk berani beda berdasarkan standar Tuhan. Setia banget dia sama Tuhan. Itu yang menjadikan Nuh berbeda dengan orang sejamannya. Status sebagai hamba Allah, status sebagai gambar dan rupa Allah, status sebagai garam dan terang dunia yang walau dalam masa Nuh itu belum diperkenalkan gitu ya. Nuh memilih untuk memperjuangkan dalam status-status tersebut standar bintang 5 walaupun mungkin harganya kaki 5. Bagaimana hidup kita supaya tetap ada di standar bintang 5? Kalau oma opa punya restoran atau punya usaha yang bergerak di dalam bidang hospitalitas seperti hotel, kalau udah bintang 5 mau nggak disuruh turun ke bintang 2? Nggak mau kan? Kalau restoran kita sudah terkenal sebagai restoran bintang 5, mau nggak diturunin jadi bintang 1? Nggak mau kan? Itu yang dilakukan oleh Nuh. Dia tidak membiarkan statusnya sebagai hamba Allah, anak Allah yang adalah bintang 5 harus turun karena kata orang-orang di sekelilingnya. Menjaga standar hidup kita adalah menjaga kepercayaan Tuhan. Menjaga kepercayaan sesama kita, anggota keluarga kita, anak cucu pasangan kita. Kepercayaan itu sangat mahal. Dan salah satu cara mempertahankannya adalah menjaganya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Nuh menjaga standarnya itu dengan satu landasan, yaitu iman kepada Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Manusia memiliki status anak raja, gambar dan rupa Allah. Tetap kita itu juga jatuh. Walaupun status kita anak Allah, anak raja, tapi kita bisa jatuh. Jadi Nuh itu menjaga standarnya dengan selalu mendekat kepada Allahnya yang memberikan kemenangan. Di masa Nuh, kemenangan tuh masih berasa jauh bener loh Bapak Ibu Oma Opa. Masih terasa hanya impian, masih sekedar teori. Tapi bagi kita yang hidup di masa perjanjian baru, yang sudah mengalami cinta kasih Kristus di kayu salib, yang karena kebangkitan Kristus itu kita ada, gereja ada. Kemenangan Kristus harus menjadi pokok kita, daya kita, dorongan kita untuk terus menjaga hidup. Kemenangan Yesus di atas kayu salib telah membuka begitu banyak kemungkinan, membawa pada perjuangan-perjuangan yang mengagumkan, membawa gereja kita sebagai pribadi berdiri dan berkarya sampai masa kini.
melekatkan diri, menjaga relasi dengan Tuhan yang menang, menolong kita untuk mempertahankan apa yang Tuhan mau. Menolak ajaran yang buruk, menjaga standar tentu gak mudah. Kita akan menerima banyak penolakan atau kata-kata buruk yang merendahkan kita ketika kita memilih untuk berubah. Jangan so suci dah lu, kok tumben amat berubah, kesambet apa gitu ya. Gak apa-apa sesekali ngomongin orang, rugi tahu kalau gak ikut dan lain sebagainya. Karena kita perlu mendekat kepada Tuhan agar dengan cara yang kreatif kita dapat menghindar dari pengaruh buruk tersebut. Hanya Tuhan loh yang dapat menolong kita mencari cara yang terbaik. Walau bukan berarti kita akan bebas dari orang-orang yang merendahkan kita, mulut netizen yang pedes bener dan tajam bener, karena apa yang kita pilih. Tapi seperti Nuh, kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita. Dan kalau itu yang terjadi, siapa lawan kita? Gak ada. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah kita belajar untuk memenangkan setiap pergumulan kita setiap hari. Setiap hari kita berperang, setiap hari kita bergumul, setiap hari kita menghadapi pilihan-pilihan yang mungkin susah dan sulit. Tapi percayalah, setiap hari kita bisa mengalami kemenangan asal apa yang kita lakukan adalah seperti Nuh, bersikap responsif dan bukan reaktif. Pakai terus standar Tuhan dan lekat terus sama Tuhan. Agar apa? Agar kita di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita. Kita dapat hikmat Tuhan, agar dengan hikmatnya itu kita bisa menolak dengan cara yang baik. Walau kembali tidak membuat kita selalu disukai oleh orang lain. Karena kebenaran kita dibenci. Tapi selama kebenaran itu membuat kita berada di pihak yang sama dengan Tuhan, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Oma Opa, kita mau menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di dalam segenap keterbatasan kami belajar seperti Nuh. Nuh juga bukanlah manusia super. Nuh bukanlah manusia tanpa dosa. Nuh punya banyak kekurangan. Tapi Nuh mempertahankan hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Nuh bisa berjuang, kami pun bisa berjuang. Karena ada Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kami, dalam hati kami setiap hari. Kami hanya meminta pertolongan Tuhan agar kami tunduk, dimampukan untuk tunduk terhadap Roh yang berbicara di dalam hati dan pikiran kami, yang menuntun kami pada jalan-jalan yang benar. Kami mau dituntun Tuhan agar hidup kami sungguh menjadi hidup yang walau penuh dengan rasa yang berbeda-beda, tapi membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih menjadi berkat. Walaupun usia kami lanjut, tubuh kami tak sekuat dulu, tapi dampak dari kehidupan kami, dari setiap kata dan perbuatan kami, akan tetap membekas dengan indah dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Berkatilah setiap kami Tuhan yang berada dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh. Kami tidak bisa menolak bertambahnya usia, membuat tubuh kami mengalami penurunan demi penurunan. Tapi biarlah semangat dan sukacita kami terus meluap dari waktu ke waktu, memampukan kami menghadapi kelemahan demi kelemahan yang mungkin semakin hari semakin kami rasakan. Tuhan sayang kami, itu yang mau terus kami ingat dan kami imani. Karena Tuhan akan menguatkan kami di tengah keterbatasan kami. Berkatilah setiap kami yang berada di dalam pergumulan. Apapun jenis pergumulan kami Tuhan,
Buat setiap kami yang mungkin bergumul dengan keluarga kami bergumul dengan anak-anak kami bergumul dengan cucu, dengan mantu, dengan kesehatan kami, dengan apapun Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan bawalah kami pada jalan yang terbaik menurut Tuhan. Hantarkan kami pada pintu-pintu yang paling tepat untuk kami masuki. Sehingga kami tidak salah jalan. Dan kami bisa menjadikan kehidupan kami lebih baik dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk gereja kami, berkatilah gereja kami, berkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tengah gereja ini. Majelis jemaat, di dalam setiap program dan pengembangan yang sedang dirancangkan, secara khusus untuk pemilihan penatua baru, juga program kerja di tahun yang mendatang. Tuhan berkati segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa. Begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan. Begitu banyak hal yang menjadi pertanyaan dan pergumulan hati kami. Tapi setiap hari Engkau menjadi sahabat kami yang akan menjawab setiap pergumulan kami pada waktu yang tepat. Kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan penolong kami yang hidup. Amin.